apa ini Lebaran? Lebaran, iya. Lebaran. Jadi waktu mau dioperasi tapi waktu itu mau Lebaran gitu ya Ibu ya. Jadi saya sudah mau daftar untuk operasi setelah selesai Lebaran di rumah sakit pemerintah lah saya katakan itu ya. Tapi itulah cara Tuhan, doa kita didengar. Waktu saya katakan tadi, aku minta maaf dulu kepada anak-anakku, kepada suami dan kepada saudaraku. Kami kumpul itu dan saya mengatakan itu kepada kakakku dan adik-adikku. Dan memang ada sesuatu yang harus kami selesaikan. Dan kakak saya memeluk saya, dia katakan, saya lepas pengampunan, maaf, adikku tidak dioperasi Tuhan. Itu dia katakan, itu doanya. Ya udah. Tapi ini masih proses terus sampai akhirnya hari Senin tanggal 4 Agustus kalau nggak salah itu ya, setelah Lebaran. Aku anfal mau pelayanan ke gereja. Anfal pada saat itu udah persiapan mau ke gereja. Nah ini dan akhirnya anak-anak ngurus ke Penang, surat ke Penang. Saya dibawa ke sana udah setengah sadar nggak apa itu. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Sepanjang pesawat aku sudah tak ngerti lagi. Sampai di Penang saya diperiksa semua hasil saya dari sini diulang lagi. Saya diperiksa itu bertahap dari tiroid nihil, periksa ke THT, lihat di biopsi langsung dicurigai nasofaring, pada saat itu nggak ada juga. Dari situ baru dikirim ke onkologi. Onkologi melihat ibu harus CT scan ulang. Nah hasil CT scan mengatakan bahwa itu adalah tumor yang berdasarkan prediksi mereka yang sudah ganas, itu seperti buah apel ini bulat, di dalam udah hancur. Nah dokternya bilang saya nggak siap untuk menghadapi ini, harus ke dokter bedah onko. Dikirim lagi bedah onko, dokter ini bingung lihat begini, kenapa ibu terlambat? Ini sudah begini, saya harus konsultasi lagi dengan dua dokter lagi ahli untuk radiasi. Kalau nanti di biopsi ini pecah, kami angkat tangan, apa jalan yang mau dilakukan. Nah kita berdoa terus, dan saya percaya doa yang terus didoakan, karena dari Sabang sampai Merauke yang mengenal saya, hamba-hamba Tuhan yang tahu saya berdoa terus. Nah itu kami imanin dah. Akhirnya jawaban besoknya diberikan tangan, bisa dibiopsi. Dan saya dibiopsi, hasilnya adalah cancer. Stadiumnya, saya tanya stadium berapa? Dokter mengatakan, ibu, cancer itu tidak bergantung pada stadium. Ada stadium masih stadium 1 langsung selesai. Ada stadium 4 masih bisa itu. Jadi bukan itu kurang, cuma penyakitnya. Nah setelah dibiopsi, saya katakan apa? Limfoma. Jadi kanker limfoma getah bening. Nah itu limfoma. Saya kata, apakah harus dioperasi? Tidak, harus di kemo. Jadi inilah perbedaan. Nah kalau Tuhan sudah menjawab doa yang sama adikku, kakak saya yang katakan adikku tidak dioperasi Tuhan sembuhkan, walaupun prosesnya itulah. Jadi inilah yang saya lihat. Saya di kemo 6 kali. Kemo itu saya drop benar-benar. Sekali 3 minggu saya di kemo dan saya harus berangkat ke sana. Yang pertama saya ditemanin oleh suami dan anak saya yang bungsu. Ketika kemo pertama inilah saya melihat suamiku dan anakku yang bungsu ini betul-betul hidup bergantung, menyerah total di hadapan Tuhan. Di situ saya lihat, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan ketika saya ada di sana juga, Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Yang kemo kedua 3 minggu berikutnya aku ditemanin oleh anakku yang perempuan yang sudah menikah hampir 3 tahun, belum punya keturunan. Terus saya berdoa pada saat di Penang, Tuhan, Kau sudah menyembuhkan saya, aku mau bawa anakku untuk berobat di sini. Saya bawa dengan menantu saya. Oh puji Tuhan, mereka berdua nemenin saya. Nah, mereka berobat. Sekarang cucuku sudah umur 2 bulan. Nah, itulah mujizat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yang pertama, suamiku saya lihat dan anakku yang bungsu, benar-benar mereka melihat kebesaran Tuhan dan menyerah total di hadapan Tuhan. Yang kedua, anakku ini. Dan yang ketiga, saya dipulihkan Tuhan, saya disembuhkan Tuhan. Nah, saya hanya, ini rambut udah habis ini semua tadi, ya, udah rambut habis.
Nah, sekarang udah cantik ya tadi. Iya. Oli bilang cantik ya. Inilah pembaruan Tuhan. Jadi ada lagu yang mengatakan yang rusak diperbaiki ya. Jadi itulah saya. Itulah saya yang sudah rusak diperbaiki. Kalau orang melihat saya sekarang, aduh, Ibu Pak Pahan, aku sering panggil Ibu Pak Pahan. Kalau di pelayanan Ibu Caroline gitu. Itulah ya. Jadi itu yang saya lihat bagaimana kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Saya tidak dioperasi, saya di kemo dan saya diradiasi 15 kali, kemo 6 kali. Nah, sampai kemo ketiga saya ditemani, kemo keempat dan sampai selesai kemo keenam dengan radiasi 15 kali, jadi 3 minggu saya di Penang. Saya katakan aku berangkat sendiri. Suami sama anak-anak sampai udah, kalian nggak usah ikut, Tuhan nggak menemani aku. Di saat aku sendiri ke sana, ini yang saya lihat, itu firman Tuhan tadi untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Jadi kami ada di sana rumah singgah, orang Indonesia yang mengelola. Jadi orang-orang Indonesia yang datang ke sana beraneka ragam cancer. Saya hanya menguatkan mereka. Selama kita masih dikasih Tuhan nyawa hidup ini, berarti Tuhan masih mempercayakan kita. Sebenarnya kita ini sudah mati, tapi Tuhan masih bangun, bangkit, semangat. Saya katakan itu. Nah, ini yang saya lihat pelayanan-pelayanan saya di sana. Dan banyak yang dikuatkan, banyak yang dimenangkan. Tapi kalaupun ada yang sudah mendahului kita kepada Tuhan, mereka sudah kuat, sudah mengerti tujuan harapannya kemana gitu. Itulah yang saya lihat di sana. Iya, terima kasih Tuhan bahwa semua rencana Tuhan. Dan itulah diagnosa saya, dan biaya yang begitu banyak. Sebenarnya waktu pertanyaan dokter kenapa terlambat, saya tidak berani dan saya malu mengatakan nggak ada biaya. Terus terang aja. Sementara ini di Indonesia aja waktu kita berobat itu kita lepas dari sana karena memang nggak pakai BPJS. Nah, mau ke BPJS udah diterima, tapi di operasi Tuhan bilang kau tidak perlu operasi. Aku yang Tuhan cukupkan semua. Biaya sangat besar. Satu hal lagi yang saya lihat itu adalah setiap saya mau berangkat 3 minggu ke sana, saya hanya mengimani seperti janda yang punya minyak di beli-beli itu ya. Tuhan, selama saya mau berangkat sana, kalau tiket sudah selesai beres Tuhan, berarti saya berangkat. Kalau tiket nggak ada Tuhan, berarti cukup saya nggak itu. Nah, akhirnya saya begitu. Nah, setiap mau berangkat 3 minggu, anak saya bilang, Ma, beli tiket ini ada biayanya. Dan biaya tidak sedikit di sana, sangat besar, sekitar 10 sampai, bisa saya katakan ya, 10 sampai 11 ribu ringgit setiap saya kemo. Oke. Iya. Ini ada telepon ya? Iya. Oke, Kak.